Selamat datang di Sang Pembelajar Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai isu terkait wacana penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana yang kita ketahui, usulan mengenai perpanjangan ataupun penambahan masa jabatan presiden pertama kali dicetuskan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Muhaimin Iskandar. Yang menjadi dalil perpanjangan masa jabatan presiden ialah karena kondisi negara yang tengah dilanda pandemi selama 2 tahun terakhir, sehingga kinerja pemerintahan menjadi terhambat, sehingga perlunya penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi 1 periode lagi, atau dengan opsi menambah masa jabatan selama 2 tahun guna memulihkan kondisi perekonomian negara. Usulan tersebut kemudian mengundang beragam reaksi. Ada yang mendukung dan banyak yang menolak, termasuk Presiden Joko Widodo sendiri yang menyatakan menolak untuk memperpanjang masa jabatannya. Lalu bagaimana kemudian kita menyikapi atau menanggapi terkait wacana tersebut? Yang pertama, kita akan coba melihat dari sudut pandang konstitusi. Masa jabatan presiden dan wakil presiden termaktub di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat beberapa perubahan termasuk penambahan dalam pasal 7 setelah beberapa kali mengalami amandemen. Sejak era Orde Lama, masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur masa jabatannya selama 5 tahun. Namun, pada era Orde Lama terdapat beberapa perubahan, yakni melalui ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yakni melalui ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang berisi tentang pengangkatan presiden seumur hidup pada waktu itu. Nah, setelah terjadi transisi kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru, masa jabatan presiden dan wakil presiden kembali pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Kendati pada masa Orde Baru, masa jabatan presiden dan wakil presiden kembali menjadi 5 tahun, namun tidak diatur mengenai periodenya, sehingga membuka pintu bagi Presiden Soeharto untuk berkuasa selama 32 tahun. Dan pasca tumbangnya Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 kemudian kembali mengalami amandemen sebanyak 4 kali, termasuk pasal 7 yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden. Amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR 21 Oktober tahun 1999 dengan hasilnya yakni perubahan pada pasal 7 disertai penambahan yang terdiri dari pasal 7A, 7B, dan 7C. Pasca amandemen, masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya bisa dijabat selama 2 periode berturut-turut oleh seorang presiden yang sama. Nah, sejak diberlakukannya pemilihan presiden langsung tahun 2004, di mana Presiden SBY yang terpilih 2 periode berturut-turut telah menjalankan masa kepemimpinannya sesuai dengan amandemen di tahun 99. Dan pada periode Pilpres 2014 dan 2019, Presiden Jokowi
juga terpilih selama 2 periode berturut-turut. Namun 2 tahun menjelang paripurnanya masa kepemimpinan, kemudian muncul wacana penambahan masa jabatan presiden yang diusulkan oleh salah satu ketua umum pengusung, yakni Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kendati menuai banyak penolakan, namun sejumlah tokoh di parlemen masih melakukan lobby-lobby politiknya. Bagaimana kemudian kita memandang wacana penambahan masa jabatan presiden ini dari berbagai pemikiran? Nah, pasca berakhirnya Orde Baru pada tahun 98, Indonesia mengakhiri era kepemimpinan otoriter dan mencoba kembali ke jalan demokrasi yang paripurna. Salah satu wujud demokrasi yang paripurna tersebut ialah menyerahkan pemilihan pemimpin eksekutif mulai dari presiden hingga kepala daerah langsung di tangan rakyat. Kendati masih menimbulkan perdebatan dalam implementasinya. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 7, merupakan konsensus yang akan mencegah Indonesia kembali ke dalam sistem kepemimpinan yang otoriter. Nah, dalam hal ini wacana penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang menjadi problem mendasarnya ialah wacana tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi dan menabrak konstitusi itu sendiri. Kendati memungkinkan dilakukan perubahan dan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 7. Selain berpotensi kembali menjadi negara otoriter dengan ditambahnya masa jabatan yang akan memicu sejumlah permasalahan besar lainnya, Lord Acton, seorang pemikir asal Italia, telah mengingatkan kita bahwa kepemimpinan yang kuat dan absolut akan menjadi kepemimpinan yang korup pula, seperti dalihnya yang tersohor yang berbunyi "Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely." Peringatan Lord Acton tersebut bahwa kepemimpinan yang absolut bukan hanya melahirkan praktik-praktik korupsi yang berupa penyelewengan anggaran, namun juga berupa pendistribusian kesejahteraan yang tidak adil. Mengingat kepemimpinan yang absolut juga ditopang oleh sejumlah aktor politik yang menjadi kroni seorang presiden atau pemimpin. Sehingga kepentingannya bukan lagi tentang bagaimana membuat kebijakan yang pro rakyat, namun lebih cenderung pada kepentingan kelompok semata. Kemudian dampak jangka panjang berikutnya ketika terjadi penambahan masa jabatan presiden ialah negara akan menjadi lebih represif dan membungkam kebebasan berpendapat serta berserikat, di mana hal tersebut merupakan tonggak utama dalam demokrasi. Nah, berikutnya, bagaimana kemudian wacana penambahan masa jabatan presiden ini ketika dilihat dari sudut pandang filsafat republikanisme? Sebagai sebuah negara yang secara resmi mengakui sebagai negara republik, hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan harusnya tidak boleh terjadi, karena hal tersebut secara otomatis bertentangan dengan filsafat republikanisme itu sendiri. Filsafat republikanisme ini dalam literatur di Indonesia masih belum cukup banyak yang membahas ya. Karena ini literaturnya masih cenderung terbatas. Literatur mengenai filsafat republikanisme ini saya peroleh ketika mengikuti International Conference pada tahun 2013, di mana pada saat itu
Pemaparan mengenai filsafat republikanisme ini dipaparkan oleh seorang dosen ya, yakni Pak Robertus Robert pada saat itu. Nah, semenjak saat itu saya menelusuri mengenai literatur-literatur yang berkaitan dengan filsafat republikanisme. Filsafat republikanisme pertama kali digemakan oleh seorang filsuf Italia bernama Cicero. Cicero ini memiliki pandangan bahwa polis adalah res publica dan oikos itu adalah res privata. Hal tersebut merupakan awal pembelahan antara yang publik dan private dalam filsafat dan gagasan awal republikanisme. Polis bukan entitas geografi, namun merupakan wahana tindakan. Pandangan Cicero dalam tradisi Romawi kuno bahwa res publica adalah sebuah cara pemerintahan di mana orang memperjuangkan keadilan untuk tujuan bersama. Res publica itulah yang kemudian menjadi kata republik. Selanjutnya, republikanisme sebagai filsafat politik kemudian bergeser menjadi sebuah pandangan hukum ketatanegaraan. Nah, apabila kita coba kembali ke akar historis ya, di mana pada era persiapan kemerdekaan, para tokoh yang tergabung di dalam BPUPKI, diantaranya Muhammad Yamin, menyampaikan pentingnya merumuskan bentuk negara sebelum merdeka pada saat itu. Nah, pada saat sidang BPUPKI, para tokoh pada akhirnya sepakat memilih republik sebagai bentuk negara melalui mekanisme voting. Pada saat itu, tidak ada penjelasan secara lebih detail mengenai alasan pemilihan negara republik. Dipilihnya republik, alasan utamanya ialah berbeda dengan sistem kolonial yang cenderung feudalistik. Dari sudut pandang filsafat republikanisme tersebut, dapat dijelaskan bahwa keabsolutan kekuasaan tidak lagi mencerminkan apa yang disebut dengan res publica, yakni pemerintahan yang memperjuangkan keadilan untuk tujuan bersama. Munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden merupakan cerminan dari res privata, di mana tujuan dari perpanjangan masa jabatan presiden merupakan kepentingan segelintir kelompok saja yang panggung belakangnya tidak diketahui oleh publik. Kalaupun dalil perpanjangan masa jabatan presiden adalah untuk melanjutkan visi pembangunan dari seorang presiden, maka solusinya adalah dengan dibentuknya GBHN, yakni garis-garis besar haluan negara, yang mengatur rencana pembangunan negara secara jangka panjang. Dengan adanya GBHN, maka visi pembangunan akan tetap dijalankan kendati telah berganti presiden. Demikian video kali ini, semoga dapat mencerahkan kita semua. Salam akal sehat.